Lagi pula, Papi pernah bilang kan sama kamu. Kamu pasti nggak lupa deh. Kalau nanti anak-anak Papi udah berkumpul sama Papi, rasa sayang Papi ke kamu nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah berkurang. Ingat kan? Kenapa kamu nggak langsung kasih tahu ke saya kalau Ardan udah keluar dari penjara? Oh, Bu. Karena Bapak yang minta saya untuk gak bilang dulu ke Ibu. Sekarang Ardan tinggal di mana? Ada di rumah lama saya, Bu. Oke. Kamu kirim alamat rumah kamu ke saya sekarang. Baik. Ardan ini berbahaya. Setelah 12 tahun di penjara, kini dia bebas. Apa dia sedang merencanakan sesuatu? Aku harus waspada. Sejak dulu aku merasa ada yang aneh dengan Bu Nadine dan Bapak. Sepertinya mereka bukan sekedar bos dan anak buah. Apa ada rahasia di antara mereka berdua? Sudah saya kirimkan. Aku akan gunakan uang ini untuk beli HP. Untuk mempermudah urusan aku ke depannya. Ya, Hati-hati. ya, tenang. Bram. Mbak Driandra, Pak Damar, udah pulang? Bram kemana? Pak Bram pergi, Mbak. Tapi nggak bilang mau pergi kemana. Bener-bener itu orang. Baru aja sebentar aku gantiin. Malah dikeluarin nggak jelas. Udah. Mungkin Bram lagi sama mama kamu ada urusan. Ya tapi nggak bisa kayak gitu dong, Pi. Dia itu kan jadi asistennya Papi. Dia harusnya 24 jam ada di sampingnya Papi. Ini malah keluyuran nggak jelas. Nanti aku yang tegur dia deh. Udah. Kamu nggak usah marah-marah. Sekarang kamu anterin Papi ke kamar. Papi mau istirahat. Oke. Ma, besok kan pembukaan galeri di restoran Purnama. Oh iya, Mama datang kan? ya kalau mama bisa mama datang saja. Oh iya, satu lagi Ma. Tadi Amira ketemu sama Mbak Lastri di Resto Purnama. Biru juga cerita sama mama. Waktu kalian cari Delima, ketemu juga kan sama Mbak Lastri? Iya. Tapi kenapa ya kok Mbak Lastri kayak aneh gitu, Ma? Anehnya? Iya, dia kayak panik gitu ketemu Amira. Terus dia bilang, saya nggak tahu apa-apa. Amira bingung maksudnya apa. Masa sih? Makanya Amira mikir, apa mungkin dulu ada masalah waktu dia masih kerja sama Mama. Enggak ya. Dia keluar dari tempatnya mama tuh baik-baik kok. Alasannya dia anaknya sakit. Mama nggak pernah tegur dia karena kerjaan. Soalnya dia sayang banget sama Biru. Gak ada masalah mama sama Mbak Lastri. Tapi kenapa ya Mas sikapnya kayak gitu? Kamu ada nomor teleponnya? Tadi Amira udah minta nomor teleponnya ke Mbak Lastri. Oke. Tapi Mbak Lastri nggak punya handphone katanya. Tapi untungnya anaknya Mbak Lastri itu, Rani, dia punya handphone. Jadi Amira save nomor Amira di handphonenya dia. Dan Amira sempat miss call ke nomornya Amira. Jadi Amira punya nomor anaknya, Rani. Oh, ya udah kalau gitu, kamu telepon Rani, ya. Kamu minta alamatnya di mana? Mama mau silaturahmi sekalian mama pengen tanya kenapa?
Kenapa sikapnya Mbak Lastri itu kok begitu sama kamu sama Biru? Mama pengen tanya langsung sama dia. Iya, Ma. Nanti Amira coba telepon ya. Iya, Mama kepikiran terus jadi kok gitu ya? Istirahat ya, Pi. Ini HP-nya Papi, Diandra taruh di nakas sebelah kasur. Iya. Jadi Papi gampang nanti kalau mau ambil ya. Oke, makasih. Dian, sebentar deh. Kamu duduk sini sebentar. Papa mau bicara sama kamu. Papi. Menurut Papi ya, kamu itu harusnya bisa cocok loh sama Amira. Iya, karena Papi rasa kalian itu sama-sama punya kepedulian yang tinggi dan juga sama-sama penyayang. Ya, sekarang memang kalian lagi berselisih. Iya, Papi tahu itu. Tapi ya siapa tahu, suatu saat kalian bisa saling buka hati kalian dan kalian bisa jadi sahabat sejati. Enggak. Tunggu sebentar. Itu Papi baca di buku Forever Friends. Ada itu. Enggak, tapi itu nggak akan mungkin terjadi, Pi. Diandra nggak suka banget sama dia. Hei, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita ini sekarang semua udah satu keluarga dia. Lagi pula, Papi pernah bilang kan sama kamu. Kamu pasti nggak lupa deh. Kalau nanti anak-anak Papi udah berkumpul sama Papi, rasa sayang Papi ke kamu nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah berkurang. Ingat kan? Dian. Papi mau peluk kamu, boleh kan? Boleh. Dia sayang banget sama Papi. Dia udah nggak mau kehilangan Papi. Iya, Dian. Papi juga sayang banget sama kamu. Kamu gak akan pernah kehilangan Papi. Papi juga akan selalu hadir untuk kamu. Nah, posisi kamu gak akan pernah tergantikan di hati Papi. Sebaiknya aku nggak usah bilang ke Papi kalau pembunuh Papa udah keluar dari penjara. Aku nggak mau Papi jadi kepikiran dan cemas. Ini kalau aku minta sama Mbak Rani alamat rumah mereka, kira-kira bakalan dikasih nggak ya? Aku coba dulu aja deh. Bismillah. Mudah-mudahan aku nggak bakal ketemu lagi sama Mas Biru dan Mbak Amira. Apa sebaiknya aku balik aja ya ke Madiun, supaya aku nggak ketemu lagi sama mereka. Tapi kalau aku tiba-tiba minta pulang kampung, Rani masih curiga. Ibu kenapa? Ibu sakit ya? Ya ampun Ibu, Ibu demam loh Bu. Apa kita ke klinik aja? Ibu, ke klinik aja yuk. Gak usah. Nanti ibu minum obat, istirahat. Ibu serius nggak mau ke klinik aja? Gak usah, Nak. Ya udah, tapi nanti Ibu minum obatnya ya. Ibu istirahat. Iya. Siapa, Nak? Mbak Amira, Bu.
Kenapa dia bisa menghubungi kamu? Kamu menghubungi dia ya? Enggak. Aku nggak ada hubungin Mbak Amira. Apa jangan-jangan tadi Mbak Amira miss call pakai handphone aku ya, Bu? Yaudah, jangan diangkat. Kamu gak usah ngubungin dia. Kalau perlu diblok aja itu supaya dia nggak bisa ngubungin kamu lagi. Tapi alasannya apa, Bu? Mbak Amira kelihatannya orang baik loh, Bu. Udahlah, kamu gak usah banyak tanya. Gak usah dihubungin lagi. Udah, kamu mau istirahat. Ya. Aduh, Mbak Amira nelpon lagi. Tapi Ibu kan larang aku buat jawab teleponnya. Ayo, Bu. Pelan-pelan, Ibu. Kok di-reject sih? Apa jangan-jangan Bolastri yang suruh? Apa mungkin memang ada yang dirahasiain sama Bolastri? Tapi gimana aku tahu? Kalau telepon aja nggak diangkat. Coba deh aku chat aja. Halo Rani, saya Amira. Yang tadi ketemu di Resto Purnama. Ibu mertua saya ingin sekali ketemu sama Bolastri. Soalnya Bolastri cukup lama bekerja di keluarga Hadikusuma. Apa boleh saya minta alamat rumah kamu dan Bolastri? Oke. Bismillah. Semoga Mbak Rani mau kasih alamatnya. Mas Biru pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Assalamualaikum anak ayah. Waalaikumsalam Ayah. Gemes amat. Sore Pak Birun. Iya. Kabarnya Imas taruh di kamar ya? Iya. Ini sekalian ya sama tasnya Arkana. Iya Pak. Makasih Mas. Sama-sama Bu. Kamu udah makan? Udah. Mas. Ya? Duduk deh sebentar. Amira Oke. mau cerita. Apa? Mau cerita apa? Kenapa sayang? Tadi kan Amira dari Resto Purnama. Uh-huh. Tiba-tiba Amira ketemu sama Bolastri dan anaknya. Namanya Rani. Oh ya? Terus gimana? Kamu udah minta nomor teleponnya belum? Karena waktu itu aku cerita sama Mama minta nomornya Bolastri. Udah. Amira udah sempat minta nomor telepon anaknya, Rani. Dan Amira juga udah kasih tahu Mama udah tahu. Pengen banget ketemu katanya. Syukurlah. Tapi dari tadi Amira teleponin, di-reject terus, Mas. Loh, kok gitu? Amira juga nggak tahu, Mas. Tadi sih Amira udah sempet chat untuk minta alamat rumah mereka. Tapi belum dibales. Ya, mudah-mudahan nanti dibales ya, Mas. Kenapa ya? Tapi, Mas, kenapa ya? Amira tuh ngerasa kalau Mbak Lastri itu sikapnya aneh kalau ke Amira, Mas. Aneh gimana, sayang? Iya, kayak dia tuh nggak mau ketemu sama Amira, Mas. Dan tadi dia juga bilang, saya nggak tahu apa-apa. Dia ngomong kayak begitu ke Amira, Mas. Padahal Amira itu nggak nanya apa-apa loh ke dia. Bolastri kenapa ya? Jangan-jangan apa ada sesuatu yang dia sembunyikan? Tapi apa ya? Ini nomornya sudah aktif kan? Udah, sesuai yang Bapak minta tadi. Pulsanya udah diisi. Udah Pak, boleh cek sendiri. Udah ada sinyal. Berarti aktif ya? Oke, mantap. Makasih ya. Iya, sama-sama Pak. Semoga awet Pak ya. Sekarang aku mau ketemu sama Diandra. Rumahnya pasti masih di rumah Daneswara. Karena aku nggak akan lupa rumah keluarga Daneswara.
Mbak Diandra, mau Atun buatin jus? Nggak usah. Kamu tolong perhatiin papi ya. Takutnya papi saya butuh sesuatu. Iya mbak, saya mau keluar dulu sebentar. Iya. Hati-hati ya mbak.